Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ilham Ramadan, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Baik, seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kali ini kita fokus tentang teori hierarki. Pada video sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana cara mengkaji kata sastra, baik itu secara mimetik, teori semiotik, atau juga stilistika. Kali ini kita fokus tentang teori hierarki. Sebelum itu, apa sih hierarki itu? Nah, jadi hierarki itu adalah susunan apakah tingkat yang dialami oleh manusia itu berada di atas, di bawah, atau pada tingkat yang sama. Nah, teori hierarki ini bagaimana membantu kita dalam mengkaji karya sastra itu, apakah manusia merasa mendapatkan tujuan dalam hidupnya sehingga dia merasa bahagia dan puas dalam menjalankan hidupnya. Itulah maksud dari teori hierarki. Di sini objek yang kita kaji adalah manusia atau peran dalam sebuah karya sastra itu. Nah, maka dari itu teori hierarki ini tidak bisa kita kaitkan dengan puisi, melainkan dengan novel dan film. Karena pada novel dan film itu memiliki objek yang berupa manusia yang memerankan dalam setiap adegannya. Nah, hierarki itu kita mengkaji karya sastra, melihat apakah tingkah laku manusia itu sudah mencapai tingkat hierarkinya. Nah, tingkat hierarki itu ada 5. Yang pertama, physiological needs adalah kebutuhan fisiologi, yang bermaksud adalah kebutuhan dalam dirinya, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik itu makan, minum, ataupun tempat tinggal. Yang kedua, safety needs, kebutuhan rasa aman. Apakah manusia itu sudah benar-benar merasa aman dalam hidupnya atau tidak? Yang ketiga, social needs, yaitu kebutuhan akan sosial yang berkaitan dengan kasih sayang dan juga berkaitan tentang memiliki. Apakah manusia itu selama ini sudah mendapatkan kasih sayang atau merasa memiliki. Yang keempat adalah esteem needs, adalah kebutuhan akan penghargaan. Apakah selama hidup manusia itu pada tingkat dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan kepercayaan diri atau tidak. Dan yang kelima adalah self-actualization, yaitu aktualisasi diri. Apakah tingkat yang terakhir ini benar-benar sudah didapatkan oleh manusia atau tidak. Nah, di sini kita ambil contoh sebuah film yang berjudul Merindu Cahaya The Amstel. Dan di sini kita akan mencari tahu apakah sosok yang ada pada film itu sudah mencapai tingkat hierarkinya. Agar lebih paham, mari simak video berikut ini. Film Merindu Cahaya The Amstel adalah sebuah cerita tentang kisah pahit sebuah kehidupan yang dijalani oleh Khadijah, gadis Belanda yang memutuskan untuk masuk Islam. Tingkat hierarki kehidupan Khadijah dalam film ini, yang pertama fisiologis, sudah terpenuhi karena Khadijah masih bisa makan, minum, dan bertahan hidup di rumah yang bagus. Tingkat hierarki yang kedua yaitu rasa aman. Khadijah masih terbayang-bayang masa lalu kelamnya dengan sang mantan. Rasa aman dan pelindungannya tidak sepenuhnya dirasakan Khadijah, karena mantannya yang tidak menerima keputusan Khadijah masuk Islam dan berhijab. Sang mantan sempat berbuat kasar, sehingga membuat Khadijah tidak merasa aman. Mag ik je nou niet meer aanraken? Is dat het vet? Je ziet er belachelijk uit. Stop het even terug. Nee, ik ga er niet terug. Kijk naar jezelf. Kijk dan naar je haar, hè? Nee. Nu ga je echt op weg. Belachelijk. Nee, nee. Geef je niet terug. Tingkat hierarki yang ketiga yaitu rasa memiliki dan kasih sayang. Khadijah merasa kehidupannya setelah masuk Islam mendapatkan kasih sayang oleh ustazah yang dekat dengan dirinya. Rasa memiliki sosok yang peduli kepadanya telah dirasakan Khadijah, terutama saat rasa cinta muncul dari pria yang menyukai dirinya, bernama Nicholas.
tingkat hierarki yang keempat adalah penghargaan. Khadijah merasa percaya diri setelah dikelilingi orang baik dalam hidupnya. Parsa yang cantik menjadi penghargaan dari orang lain untuk dirinya. Khadijah menjadi sosok yang lembut, baik, dan soleha di tengah masyarakat Belanda saat itu. Hal tersebut menjadikan kebutuhan akan penghargaan telah didapatkan oleh Khadijah. Justru aku bangga bisa mengenalmu. Surat kontrak yang perlu aku tandatangani. Memeluk Islam adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Nah, pada tingkat yang terakhir, yang kelima adalah aktualisasi diri. Memilih memeluk Islam dan berhijab menjadi kepuasan tersendiri bagi Khadijah. Menjadi muslim adalah cara Khadijah mengaktualisasikan dirinya meski memiliki pengalaman yang buruk di masa lalu. Khadijah ingin berubah dan mentransformasikan dirinya lebih baik lagi. Tuhan tolonglah aku minta sedikit waktu untukku berjuang mencari yang harusnya ku cari, menemukan cinta lagi. Aku lalu tinggal bersama dia. Aku juga ikut komunitas Euro Muslim dan mereka terima aku dengan sangat terbuka. Di situ aku seperti merasa ada harapan baru, seperti memiliki hidup yang baru. Sampai akhirnya aku menjadi mualaf. Nah, di sini kita sudah tahu bagaimana cara mengkaji karya sastra itu menggunakan teori hierarki. Teori hierarki membantu kita bagaimana kita tahu peran ataupun manusia yang mendapatkan tingkat hierarkinya, baik itu dari tingkat pertama sampai tingkat yang paling akhir. Tidak selamanya manusia itu mendapatkan full tingkat hierarkinya. Ada kalanya yang hanya 2, ada yang 3, ada yang juga 4. Nah, begitulah kita dalam karya sastra, novel ataupun film, kita melihat objeknya berupa manusianya dalam sebuah novel, dalam sebuah cerita di film ataupun novel itu, dan kita mengkajinya dalam teori hierarki ini. Kita lihat apakah tingkat hierarki ataupun tingkat tujuan hidupnya itu sudah mencapai tingkat yang mana. Nah, begitulah cara kita mengkaji hierarki dengan karya sastra. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.